awal daripada hidayah adalah mendengarkan sebaik-baiknya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang yastami' mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yastami' itu maknanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dengar tak gitu. Kalau sami'a itu mendengar, istama'a itu konsentrasi mendengar. Tandanya orang akan mendapatkan kebaikan itu diantaranya adalah kalau mendengar itu sungguh-sungguh, jangan sambil sandaran terus ngantuk. Gimana? Insyaallah mau cari surga ngantuk, mau lari dari neraka kok ngantuk, gimana? Maka saya teringat Syekh Umar Palanpuri itu kalau bayan subuh itu sering mengucapkan satu pantun, Kum ya habibi kam tanamu talibul jannati la yanamu, katanya itu. Bangkitlah, bangkitlah hai kekasihku, berapa banyak kamu tidur nih? Orang yang ingin surga tidak bisa tidur. Talibul jannati la yanamu. Supaya kira kok bengong-bengong gitu jadi. Supaya kira gimana ya? Insyaallah kan? Kemarin waktu mudzakarah dengan orang-orang tua kita, di antara perkara yang penting di dalam usaha kita ini kalau membaca taklim, kita ini kalau membaca taklim betul-betul merasakan seolah-olah kita ini mewakili Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran agama. Dan kalau kita mendengarkan taklim, betul-betul merasa bersikap kayak para sahabat mendengarkan sabda-sabda Nabi. Karena yang dibaca itu sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah. Dan ini yang berbicara ini hanyalah menyambung lidah yang mulia Rasulullah SAW. Kita itu belajar begitu, insyaallah kan? Maka insyaallah kalau kita ini berbicara ini betul-betul merasa menyampaikan apa ajaran Nabi, dan kalau kita ini mendengar merasa betul-betul kita ini menerima pelajaran dari Nabi melalui kitab-kitab taklim itu, maka insya Allah hati kita ini akan dipenuhi dengan nur, insya Allah. Karena kata-kata Nabi itu penuh dengan nur, firman Allah itu penuh dengan nur, penuh dengan hidayah. Nabi itu sumber hidayah. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Quran itu sumber hidayah, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, insyaallah nanti akan banyak hidayah datang. Insyaallah kan? Bahkan cerita-cerita mengenai
para sahabat, mengenai orang-orang soleh, ini juga mengandung cahaya hidayah. Karena dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita Nabi saja, cerita orang-orang soleh juga diceritakan. Ceritanya Siti Maryam, ceritanya Dzulqarnain, ceritanya Luqman Al-Hakim, ceritanya Habib An-Najjar. Banyak cita-cita itu. Maka mendengarkan cerita-cerita orang soleh itu juga sangat bernilai. Insyaallah kan? Ringkasnya apa saja yang ada dalam kitab taklim itu dengarkan semua. Jangan sampai nggak didengarkan. Jangan kamu dengar omongan orang dalam kitab taklim itu ada hadis-hadis dhaif katanya. Benar, ada hadis dhaif, tapi dhaif yang sudah diseleksi. Dhaif yang sudah diseleksi sehingga dhaif, tapi dhaif yang diterima oleh para ahlinya. Walaupun dhaif kalau sudah diterima oleh para ahlinya itu berarti dhaif yang bisa diterima. Maka harus kita perhatikan betul-betul. Insyaallah kan? Pokoknya nasihat-nasihat para ulama, para aulia, para sahabat, apalagi nasihatnya para nabi, apalagi Sayyidul Anbiya, apalagi Al-Quran, ini semua adalah sumber-sumber hidayah yang mesti kita dengar dengan penuh perhatian, penuh adab. Tufail bin Amr Ad-Dawsi, ini orang kafir ke Mekah, telinganya dibuntu karena khawatir mendengar apa-apa dari Rasulullah. Karena sudah diprovokasi sama orang-orang Mekah, kamu jangan sekali dengar dari Muhammad itu. Siapa yang dengar nanti mesti katut. Tapi ketika Tufail bin Amr ke Masjidil Haram, Rasulullah itu mengatakan, Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Ya, seperti permulaan bayan itu. Maka Tufail, loh kok bagus sekali, saya ini kan orang cerdas, kenapa gak saya dengar dulu, baik apa tidak, dilepas. Coba sekali lagi, kok sudah sampai di jantung saya ini, coba ulang lagi. Diulang lagi oleh Nabi, langsung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bayangkan itu kesannya mendengarkan sabda-sabda Nabi itu begitu. Maka nanti kalau kita keluar taklim sungguh-sungguh, nggak ada yang ngantuk, insyaallah. Taklim sehari semalam 4 jam untuk keluar itu yang dikehendaki oleh masyayikh kita. Untuk keluar itu taklim 4 jam, dakwah 4 jam, ibadah 4 jam, sisanya untuk khidmat, baik khidmat untuk diri sendiri atau khidmat untuk temannya, khidmat untuk masjid, khidmat untuk umat Islam semuanya. Insyaallah. Kalau kamu keluar dengan tertib ini, nanti pulang itu mesti berubah. Tapi kalau kita keluar tidak mengikuti arahan orang-orang yang ahlinya ini, ibaratnya kita ini di rumah sakit nggak ikut tertibnya dokter, muangan seenaknya, minum seenaknya, ya nggak sembuh-sembuh. Bisa-bisa penyakitnya tambah parah.
Begitu juga keluar, kalau tidak mengikuti tertib, nanti itu pulang itu tolak sama saja, tidak ada ruhaniyah, hatinya tidak tambah bersih, bahkan bisa-bisa tambah parah. Waktu di rumah jarang maksiat, malah di keluar malah banyak maksiat. Lihat wanita-wanita di jalan, gunjing orang, banyak ghaflah. Biasanya tahajud malah nggak tahajud, biasanya baca Quran malah nggak baca Quran. Nah kita ini rugi jadinya. Maka kita ini bukan hanya menyiapkan waktu untuk agama, tapi menyiapkan waktu dan menertibkan amalan-amalan kita selama 24 jam. Sehingga nanti selama 4 bulan atau 40 hari kita berubah. Kalau kita berbanyak dakwah terus, setiap ketemu temannya, setiap ketemu siapa saja, bicara keagungan Allah. Makhluk tidak kuasa yang menciptakan makhluk yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakanlah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, yang menciptakanlah yang berkuasa. Tidak ada benda-benda bisa memberikan manfaat, tidak ada benda-benda mendatangkan bahaya. Yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan bahaya adalah yang menciptakan benda-benda itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, doa kepada Allah. Kita ulang-ulang terus menerus. Sehari semalam usahakan 4 jam. Kalau dihitung majelisnya, usahakan sehari semalam bikin majelis seperti ini berapa kali? 25 kali. Ini pengalaman-pengalaman orang-orang tua kita. Kalau itu kita ulang-ulang 25 kali gitu, nanti imannya naik. Kalau imannya naik ada tandanya. Sholat jadi tambah khusyuk, maksiat itu tambah pahit, nggak ada keinginan maksiat itu tambah berkurang. Amal agama tambah lezat, tambah hari tambah tawadhu, nggak sombong. Apa yang disombongkan? Kita nggak punya apa-apa. Rambut satu aja kita nggak punya, sepotong kuku pun kita nggak punya, sebutir pasir pun kita nggak punya. Nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Apa yang mau disombongkan? Maka kalau dakwah terus menerus mengenai keagungan Allah, orang itu ada tandanya tambah hari, tambah tawadhu, tambah sayang kepada umat. Tandanya ini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Tambah hari tambah sayang, tambah hari tambah sayang. Kalau melihat umat kok biasa saja, ini berarti dakwahnya kurang. Insya Allah mereka. Kalau melihat umat kok malah marah, benci, wah itu tambah itu. Udah penyakitan nih, hatinya penyakitnya parah. Karena orang yang disayangi oleh Allah adalah orang yang punya sayang pada umat. Bagaimana supaya timbul sayang pada umat ini? Kita dakwahkan pentingnya sayang ini. Dan kita doa kepada Allah supaya Allah berikan dalam hati kita ini rasa sayang kepada umat. Karena umat ini semua adalah umatnya Rasulullah SAW. Tanda kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umatnya.
Maksudnya umat di sini orang Islam maksudnya. Kalau kepada orang kafir nggak boleh cinta, kasihan. Nah, kalau orang kafir itu kasihan. Kalau orang iman cinta. Nggak boleh cinta sama orang kafir, nggak boleh. Jadi kasihan, nah, bagus. Mereka ini akan menuju jahanam, maka kita kasihan, kita ajak mereka masuk Islam. Ini kalau orang iman, orang Islam, kita cintai mereka. Insya Allah mereka. Tadi sudah bayang belum tadi? Belum ini ya. Ini mukadimah saja ini. Ya. Kayaknya besok pagi. Ya. Inilah yang mau kita maksud, yang mau kita usahakan dalam kita keluar ini. Masya Allah. Bagaimana kalau tiga-tiga diulangi pembicaraannya? Tiga-tiga, empat-empat diulangi. Biar kita bergerak. Nah. Jadi untuk meningkatkan iman kita, usaha pertama kali adalah dakwah. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah usaha untuk meningkatkan imannya umat ini, atau menanamkan benih-benih iman dalam hati umat, maka mulainya dengan dakwah.
Awal perjuangan Nabi adalah dakwah. Dan begitu juga awal usaha yang dibuat para sahabat setelah iman itu adalah dakwah. Ini merata. Di samping ibadah, ibadah juga, tapi ibadah dengan dakwah itu ceritanya itu bareng dulu semuanya kan. Rasulullah di Gua Hira ibadah, terus kemudian dapat perintah dakwah. Para sahabat juga begitu, mereka masuk Islam, terus diajari sholat, terus dakwah. Tapi awal-awal itu belum sholat 5 waktu, belum ada sholat 5 waktu itu. Sholatnya itu pokoknya ya sholat gitu aja. Bahkan banyak cerita-cerita dalam kehidupan para sahabat itu, mereka belum sholat sudah langsung diajari dakwah. Ada yang sholat dulu terus dakwah, ada yang dakwah terus baru ada perintah sholat. Itu banyak sekali ceritanya dalam kehidupan mereka itu. Yang jelas itu dakwah itu zaman dulu itu pokoknya jadi amalan seluruh umat. Maka dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sifatnya para sahabat. Amar ma'ruf nahi munkar dan iman. Jadi iman dakwah. Amalannya yang pokok iman dakwah. Dalam ayat ini tidak ceritakan masalah sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau ada dakwah nanti orang itu mesti sholat, kalau ada dakwah nanti mesti haji, kalau ada dakwah yang lainnya itu pada hidup semua. Nah, kunci semua kebaikan itu dalam dakwah dan iman dan dakwah. Insya Allah mulai kan? Maka kita keluar ini belajar ini. Kita ini sudah lama meninggalkan dakwah. Kita anggap dakwah itu barang nggak penting betul tuh enggak. Sambilan, artinya sambilan. Nah, kita ingin merubah kefahaman kita ini seperti kefahaman orang-orang dulu, para sahabat. Dakwah ini pokok, ini nggak boleh sambilan. Maka hari-hari kita dakwah. Apa yang kita dakwakan pertama kali mengenai keagungan Allah. Allah yang kuasa, makhluk betul-betul tidak kuasa. Ini diulang-ulang, satu kalimat diulang-ulang. Manfaat bukan dari benda, dari yang menciptakan benda. Mudarat bukan dari manusia, dari yang menciptakan manusia. La ilaha illallah. Terus yang kita dakwakan kedua mengenai kemuliaan yang mulia baginda Muhammad SAW. Kita cerita mengenai kemuliaan baginda Nabi. Penting nih, masuk pokok dakwah. Nah, baginda Nabi ini adalah semulia-mulia makhluk, semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul. Imam Baihaqi menulis kitab namanya Dalailun Nubuwah. Itu 10 jilid. Isinya cerita mengenai kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi SAW. Imam Suyuti juga ngarang kitab namanya Al-Khosais. Keistimewaan keringatnya Nabi. Ada bab keistimewaan keringatnya Nabi. Nabi itu keringatnya itu wangi melebihi kasturi. Keistimewaan
kulitnya Nabi, ada di situ. Bagaimana kulitnya Nabi betul-betul kulit yang terbaik. Keistimewaan mata Nabi, sampai gelap pun Nabi itu melihat aja. Keistimewaan rambut Nabi, bagaimana indahnya rambut Nabi, ceritakan di situ. Bahkan sampai keistimewaan kencingnya Nabi diceritakan. Sebagian orang menganggap ini aneh, kencing itu kan najis. Ya, itu kan kalau kencing kamu, ya. Kencingnya tawon saja itu bisa untuk obat toh. Nah, apalagi kencingnya Nabi. Kalau kencingnya kamu ya nggak mau, siapa kasih. Kencingnya Nabi itu diminum oleh seorang sahabat, maka tidak sakit-sakit lagi, saya mati. Dan ini hadisnya sahih, ini bukan khurafat ini. Nabi semalaikat. Bukan hanya Nabi, Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh Nabi. Untuk apa kita ceritakan keistimewaan Nabi itu? Supaya kita ada kecintaan kepada Nabi, kecintaan pada sunnah Nabi, kecintaan pada amalan-amalan Nabi. Sehingga yang kita pikirkan itu siang malam, bagaimana hidup kita ini tambah hari tambah dekat dengan kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Bagaimana makanannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi. Dalam setiap amal Nabi, di situ ada kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi dicintai Allah. Walaupun tidur, kalau ikut Nabi dicintai oleh Allah. Walaupun makan, kalau dicintai oleh mengikuti Nabi dicintai oleh Allah. Masya Allah. Nah, kalau orang itu dicintai oleh Allah nggak akan celaka. Jadi pakai syarat ikut Nabi betul-betul semata-mata karena cari ridho Allah. Nah, bukan ikut Nabi tetapi untuk pantas-pantasnya saja, tidak ada nilainya. Maka dalam satu hadis diceritakan, ini pelajaran penting ini. Ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi itu gonjang-ganjing, goncang. Maka Allah ciptakan gunung untuk maku bumi, sehingga ketika diciptakan gunung, bumi terus tenang, tidak guncang lagi. Maka para malaikat heran dengan kekuatan gunung ini. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat dari gunung? Allah berfirman, iya. Apa itu? Besi. Gunung-gunung kalah dengan besi. Bahkan eskavator gunung-gunung jebol, ya. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada besi? Iya, api. Besi bakar dengan api, leleh, lumat. Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada api? Iya, air. Api siram air, mati. Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada air? Iya, angin. Air di lautan bawa angin naik ke atas, ya, jadi hujan. Angin ini mengalahkan air. Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada angin? Iya, anak Adam, yang dia ini menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun nggak tahu, disembunyikan. Dia infak dengan tangan kanannya, disembunyikan, saking sembunyinya itu, saking sembunyinya sampai tangan kirinya pun nggak tahu. Ini kinayah namanya dalam bahasa Arab, kinayah, kata kiasan. Maksudnya orang itu betul-betul ikhlas di dalam infaknya, sampai nggak ada orang tahu, sampai dirinya sendiri pun seolah-olah tidak tahu.
Maknanya apa? Amalan ikhlas. Entah itu sedekah yang ikhlas, dakwah yang ikhlas, taklim yang ikhlas, ibadah yang ikhlas, itu kekuatannya mengalahkan angin, mengalahkan air, mengalahkan api, mengalahkan gunung, mengalahkan seluruh makhluk. Karena apa? Amalannya ikhlas itu mendatangkan pertolongan Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, gunung pun akan hancur, api pun jadi dingin kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, air pun berbelah, laut pun berbelah kayak Nabi Musa alaihissalam, angin pun tunduk kayak Isra Mi'raj Nabi ke langit. Kalah semua jagat. Jadi amalan yang ikhlas itu loh semuanya kan. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, berikhlaslah kamu dalam amal, maka sedikit aja sudah cukup. Di amalan ikhlas itu ikhlas itu datang itu kadang 1 detik datang itu. Tidak. Itu kalau waktu 1 detik itu ke amalan itu sudah nggak ada kekuatan yang bisa menghalang-halangi. Ya ikhlas itu mahal mereka, sangat mahal dan sangat lembut, sehingga ketika Nabi ditanya apakah ikhlas itu, maka Nabi mengatakan saya belum tahu ikhlas itu. Saya mau tanya sama Jibril. Jibril ditanya apa ikhlas itu Jibril? Saya belum tahu nih. Jibril belum tahu juga. Saya mau tanya kepada Allah. Ketika tanya kepada Allah, ikhlas itu adalah rahasiaku, saya berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi ikhlas itu rumit sangat semuanya kan. Kalau definisinya ya amal karena Allah itu saya ikhlas, itu definisi. Tapi hakikatnya ikhlas itu, ini perlu kita banyak mujahadah terus menerus, nangis terus menerus, minta kepada Allah supaya amal kita ini dimurnikan oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk cari ridha Allah, bukan untuk cari yang lain-lain. Bayan bukan supaya dikatakan ahli bayan, bayannya bagus sekali, ayat-ayatnya masalah menderu-deru kayak sudes. Dan nanti kalau tidak ikhlas, nanti dakwah kita nggak ada kekuatannya loh semuanya. Loh saya ini ikhlas bukan untuk didebatkan. Ini rahasia Allah. Allah mengatakan akhir rahasia. Kalau kamu ngaku ikhlas itu gimana? Saya usaha untuk ikhlas. Tapi jangan kamu merasa sudah ikhlas. Kata para ulama, ikhlas itu sumbernya adalah satu keyakinan. Kalau orang itu yakin betul bahwa semua adalah milik Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang bisa mendatangkan manfaat mudarat hanya Allah, maka baru dia bisa beramal hanya untuk Allah. Selagi yakin ini belum sempurna, maka ikhlas juga tidak akan bisa sempurna. Timbul satu keyakinan, kalau Allah ridho kepada saya, beres semuanya. Masalah apa saja, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah ekonomi, masalah negara, masalah dakwah, masalah ilmu, masalah ngaji, masalah apa, kalau Allah ridho pada aku, beres, mesti Allah tolong saya. Tapi Allah kalau tidak ridho, walaupun seluruh dunia memuji-muji saya, juga tetap celaka saja. Dah, ya Allah, jadikan amalku ini hanya untuk ridho-Mu ya Allah. Dakwah dengan ikhlas. Coba kita muzakarah lagi ya, malaikat, dikit-dikit supaya kita ada fikir sungguh-sungguh. Silakan 3, 3, 4, 4 lagi.
Kemudian yang kita dakwakan yang penting lagi semuanya kan adalah kehidupan akhirat. Ini pertama kali cerita keagungan Allah dakwah itu, kedua cerita kemuliaan Rasulullah, ketiga yang kita dakwakan itu apa? Akhirat. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Nggak ada manusia yang bisa lama di dunia ini. Siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang jahat, orang suci, sampai para nabi, nggak ada yang lama di dunia ini. Kita ini pun tidak akan lama. Mana mbah-mbah kita, mana teman-teman kita, satu persatu berangkat ke akhirat. Itu masuk dakwah pokoknya Rasulullah itu. Saya datang kepada engkau, ya orang Quraisy, untuk memberitahu bahwa setelah dunia ini kamu akan menghadapi azab Allah bila di akhirat bila kamu tidak beriman. Ini masuk awal-awal dakwahnya Nabi, cerita akhirat. Di dunia ini ya, waktunya sebentar. Maka kita punya keperluan di dunia ini, tapi ya sedikit, nggak sebentar. Hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Perlu makan, tapi ya berapa ton kira-kira. Nah kalau di akhirat ini kita ini hidup berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, biliun-biliun, nggak ada habisnya. Nah, apa yang akan kita siapkan untuk negeri akhirat kita ini? Bila telah datang kematian, maka dalam satu riwayat malaikat-malaikat mengatakan, telah datang ajal dan telah habislah seluruh angan-angan. Kita masih punya angan-angan, mau ini, mau kawin, mau nyunat nih, mau mantu, mau kawin lagi. Nah, malaikat datang, telah datang ajal, habislah seluruh angan-angan. Telah datang akhirat, habislah seluruh dunia. Telah hilang harta benda, yang sisa tinggal hisabnya. Telah putus amalan-amalan, yang sisa tinggal akibatnya. Semua kita akan mengalami ini. Tidak peduli siapa saja, tidak peduli muda, tidak peduli tua. Hai orang-orang muda, kamu masih muda. Apakah kamu nanti tidak menyesal kalau di akhirat, kalau muda kita ini tidak kita gunakan untuk membangun akhirat? Betul kan teman-teman? Waktu muda tenaga masih kuat, dakwah masih kuat, ibadah masih kuat, amal masih kuat, tidak digunakan untuk akhirat. Akhirnya muda kita habis, kita rugi di akhirat. Hai orang-orang tua, akhirat sudah di depan pintu, mau apa kamu? Rasulullah sudah menunggu kamu di Telaga Kautsar. Bagaimana kamu bisa tenang-tenang di dunia ini? Ini dakwah akhirat ini penting sekali. Kata para ulama, kalau ingat akhirat, fikir akhirat itu keluar dari hati seorang manusia,
langsung setan akan menguasai hatinya. Jadi kalau kita ini lupa kepada akhirat, sebentar aja langsung hati kita ini rusak. Untuk jak-jakan syaitan, untuk mainan syaitan kita ini. Maka ingat akhirat itu harus kita dakwahkan siang dan malam, supaya perkara ini tertanam dalam hati kita dan tertanam kepada hati umat. Semua dunia akan kita tinggalkan, kampung akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan. Kita pergi ke akhirat, hanya amal kita dan iman kita yang ada nilainya. Apa yang dibanggakan oleh orang dunia? Mereka membanggakan harta, mereka membanggakan teknologi. Ya, boleh-boleh saja. Seumpama tidak mati, setelah ada keputusan dari Allah manusia semua akan mati, maka yang membanggakan dunia ini hanyalah orang-orang yang bodoh saja. Mulai kecil cita-citanya dunia, umurnya dihabiskan untuk belajar dunia. Setelah belajar dunia untuk cari dunia, kemudian berbangga-bangga dengan dunia, akhirnya meninggal dunia. Nah, alangkah celakanya itu manusia yang mikir dunia toh. Ini kita dakwakan, insyaallah kan? Nah, kita mudah terus sebentar kan? Ini biar ingat kan? Saya juga lagi ingat-ingat ini. Di antara pokok isi dakwah Nabi adalah mengingatkan manusia kepada sejarah pertolongan Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia mengenai sejarah-sejarah datangnya pertolongan Allah.
Bagaimana orang-orang ahlul iman ditolong oleh Allah, Nabi Musa ditolong oleh Allah ketika berhadapan dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Bani Israel. Bagaimana Nabi Nuh ditolong oleh Allah, bagaimana Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah. Ini termasuk dakwah pokok yang diceritakan dalam Quran. Nah, kita suruh sampaikan pada umat ini dakwah manis sejarah pertolongan Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Pertolongan Allah pada para nabi, pertolongan Allah pada para ayyamillah. Ini sahabat juga masuk, pertolongan pada para sahabat, pertolongan Allah kepada pejuang-pejuang wali-wali Allah setelah itu. Kalau orang Jawa harus tahu pertolongan Allah mengenai yang datang kepada Wali Songo, harus tahu tuh. Orang Jawa nggak ngerti Wali Songo, jangan ngaku Jawa itu, gak Jawa itu namanya. Karena ini termasuk dalam kategori badzakirhum bi ayyamillah, mengingati sejarah pertolongan Allah kepada umat Islam. Dikit-dikit harus tahu nih. Kalau orang India ya cerita mengenai Syekh Mu'adzuddin Al-Justi, yang dia ini berjalan dengan 10 santrinya dari Amritsar, perbatasan India dengan Pakistan sekarang, berjalan sampai Dhaka itu di India dalam masa setahun. Dalam masa setahun itu 9 juta orang masuk Islam. Kadang-kadang satu kerajaan masuk Islam dalam sehari. Ini pertolongan Allah pada, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, kira-kira 700 tahun yang lalu saya mau itu Justi itu. Muainuddin Justi. Nah, itu orang India yo. Nah. Ini sejarah, kita punya sejarah 1500 tahun, banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah. Ada orang Yaman namanya Syekh Jalaluddin, itu yang Islamkan Bangladesh itu. Itu Syekh Jalaluddin itu ceritanya itu dakwah-dakwah di Bangladesh sana ceritanya. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, maka salah satu orang itu yang masuk Islam itu istrinya melahirkan. Maka oleh Syekh Mu'adzuddin Justi suruh bikin akikah, suruh nyembelih kambing, nggak punya, punyanya sapi, suruh akhirnya nyembelih sapi. Ya, karena menyembelih sapi, orang-orang Hindu di sana marah semua, kurang ajar ini. Nah, akhirnya Syekh Jalaluddin itu dibawa ke istananya Raja Hindu itu. Raja Hindu marah, pokoknya ini harus bunuh sekarang juga. Tapi saya Jalaluddin ini orang Yaman ini nggak terkesan, malah azan di situ. Allahu Akbar. Ketika azan, istananya itu ambruk. Akhir rajanya dengan menterinya pada mati semua, dia selamat. Akibatnya orang kita itu malah pada masuk Islam semua sampai sekarang. Nah, ini kan perlu diketahui dalam sejarah. Itu di dekat India itu ada pulau kecil-kecil namanya Pulau Maladewa. Itu dulu yang Islamkan di sana satu pemuda umur 19 tahun dari Maroko. Ceritanya itu pemuda itu naik kapal, terus kapalnya itu pecah. Akhirnya dia terdampar di situ. Namanya Mubarok. Melihat di situ orang menyembah berhala semua, dia dakwah terus. Ceritanya panjang. Akhirnya satu negeri itu masuk Islam semua sampai sekarang. Presidennya yang Abdul Qayyum, tamatan Mesir Al-Azhar, presidennya itu. Padahal sekitarnya itu daerah-daerah Hindu, di situ itu daerah Islam. Ini perlu kita ketahui sejarah Nabi sudah jelas, sahabat sudah jelas, sejarah pejuang-pejuang yang lain ini pun sedikit-sedikit harus tahu supaya timbul harapan kita ini. Yang ditolong bukan hanya para nabi saja, yang ditolong oleh Allah bukan hanya para sahabat saja, yang murid-muridnya Nabi, orang-orang setelahnya yang
betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW, ditolong juga oleh Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh aku pasti, firman Allah, akan menolong Rasul-Rasulku. Bukan Rasul saja, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari akhirat. Jadi pertolongan itu banyak. Termasuk yang perlu kita renungi juga, bagaimana pertolongan Allah kepada Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Dia tidak punya apa-apa, tapi fikirnya, barokahnya, kerjanya sampai menyebar kemana-mana seluruh dunia. Sampai terjadi kampung-kampung Islam di Inggris, di London, ada madrasah-madrasah di Boston, di sana, New York, Amerika. Nah, masjid-masjid dibangun di Prancis. Nah, barokahnya fikir, usaha Ilyas dan orang-orang yang meneruskan fikirnya. Ini termasuk pertolongan Allah, bukan perkara kecil, teman-teman kan? Nah, kalau kamu pergi ke Prancis sana, kamu akan banyak menemukan masjid-masjid, menemukan orang-orang yang ngapalin Quran di Prancis. Nah, dan beberapa bulan yang lalu juga ada jamaahnya datang ke sini. Orang Temboro malah belum datang ke sana. Gimana itu sebenarnya? Di tengah-tengah pusat kekufuran, di tengah-tengah pusat teknologinya orang kafir, agama bisa masuk. Bukan dengan senjata, bukan dengan harta, bukan dengan teknologi, bukan dengan apa-apa, dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk wadakirhum bi ayyamillah. Jadi dai itu harus ngerti sejarah dikit-dikit itu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sejarah yang rumit-rumit, Putri Sima, Raja Sailendra, nah, nggak usah. Ya. Ken Angkrok, Raja Kediri, wis gak gunane itu. Sejarah-sejarah yang ada kaitan dengan dakwah itu yang penting. Tapi dikaitkan juga bisa. Dulu Palembang itu rajanya Putri Sima. Semua Hindu, sekarang jadi semua Islam. Barokahnya dakwahnya Sunan Ampel di sana. Loh, ada juga. Kediri itu, Pondok Pesantren Nirboyo, Ploso semua, itu dulu pusat Hindu, tempatnya Ken Angkrok. Nah, kok bisa jadi Islam? Berkah dakwahnya orang-orang dulu. Loh, bisa juga. Pokoknya sejarah itu ada manfaatnya sebetulnya, kalau cara memahaminya itu benar. Sekarang ulang lagi 33. Pentingnya dakwah. Dakwah mengenai pentingnya dakwah. Karena umat ini punya tugas dakwah. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Sekarang umat ini punya tugas dakwah. Para ulama mengatakan baginda Nabi itu punya obat mujarab yang bila diminum selamat dunia akhirat. Itulah agama. Kemudian obat mujarab ini dititipkan kepada kita karena Rasulullah mau pergi, dipanggil oleh Allah. Ini saya titipkan kepada kamu, ini obat ini, sampaikan kepada umatku yang pada sakit di mana-mana ya. Kemudian yang kita yang dititipi ini malah tidur, nggak disampaikan pada orang-orang sakit. Nah, akhirnya obatnya bosok di rumah. Kira-kira nanti Rasulullah marah sama kita apa enggak? Kamu gimana sih? Dipesan nih suruh nyampaikan obat malah nggak disampaikan, simpan sendiri. Kamu sendiri akhirnya sakit, nggak mau minum obat juga. Akhirnya umat saya menderita di mana-mana gara-gara kamu ternyata.
La haula wala quwata illa billah. Maka kita dakwakan pentingnya dakwah. Insyaallah kan? Kalau dakwah ini dianggap penting, maka semua orang harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Maka semua orang taskil 4 bulan. Yang sekarang ini orang kampung kok niatnya cuma 40 hari, dirubah jadi 4 bulan. Insyaallah ini kita dakwakan. Semua orang kampung bicara dengan dirinya masing-masing. Dakwah ini penting. 40 hari tidak cukup, minimal 4 bulan. Semua orang kampung bicara sama dirinya sendiri itu, dan sama temannya. Santri-santri 40 hari. Nanti kalau tamat 1 tahun. Mudzakarah. Mudzakarah. Nah, ya. Si jamaah-jamaah setahun itu ke sana, apa itu, bantu taskil itu, bantu taskil, tafakur semuanya. Ini sungguhan, ini bukan untuk berdiri. Kita mau bentuk jamaah 4 bulan. Nah, sungguhan. Itu Bukhari, ayo bentuk jamaah itu, berapa jamaah? 4 bulan. Jadi nanti yang ada 4 bulan 3 orang dianggap jamaah 4 bulan. Monggo, bismillah. Kesempatan niki mungkin Ramadan, niki 4 bulan angsal Ramadan. Angsal bodoh, angsal besar. Niki bulan-bulan utama yang kalau kita keluar pahalanya akan berlipat ganda. Kalau keluar waktu Ramadan seperti 70 kali keluar. Nanti di Dzulhijjah ada waktu-waktu yang mulia juga. Maka jangan sampai hanya 40 hari. Sing tiang kampung ini 4 bulan sedaya mawon, mboten ana apa-apa.